Jane Abel, putri sulung mantan pemain sepak bola timnas Indonesia Bambang Pamungkas dari mendiang istri pertama tiba-tiba muncul dan mengejutkan publik. Pasalnya, sang anak membuat pengakuan jika dirinya dicoret namanya dari kartu keluarga oleh sang ayah. Lantas, seperti apa rasa kecewa sang anak terhadap sang ayah? Apa pula maksud BP mencoret Abel dari kartu keluarganya? Semenjak dibuang dari kartu keluarga oleh BP, Jane Abel mengaku sudah tidak lagi dinafkahi oleh sang ayah. Sedihnya, ia bahkan disebut-sebut kesulitan untuk membayar kos. Seolah tak menanggapi kisruh pemberitaan dirinya dengan sang anak, Bambang Pamungkas malah terlihat sedang asyik merayakan anniversary pernikahannya. Lantas, benarkah mantan istri-istri BP Amalia Fujiawati lah yang kini membantu menopang kehidupan Abel? Bambang Pamungkas dituntut Amalia Fujiawati tentang pengakuan status dan hak anaknya di Pengadilan Jakarta Selatan. Usai sidang tuntutan beberapa waktu lalu, pihak BP pun turut menuturkan beberapa fakta baru. Lantas, seperti apa tanggapan Amalia Fujiawati terkait fakta-fakta tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jane Abel, putri sulung Bambang Pamungkas dari istri pertamanya, mendiang Olga Aca Angela, tiba-tiba mengejutkan publik. Lantaran mengaku namanya dicoret dari kartu keluarga oleh sang ayah tanpa alasan yang jelas. Dirinya yang saat ini sedang berkuliah di Solo, tiba-tiba saja dikeluarkan dari kakak tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu dengan dirinya. Awalnya, Abel yang sedang update aplikasi ojek online ditolak KTP-nya karena tidak sesuai dengan Dukcapil. Bingung dengan kejadian itu, ia pun langsung menghubungi sang ayah. Sayangnya, tidak ada balasan dari sang ayah untuk beberapa waktu. WhatsApp yang biasanya aktif, seketika tidak ada jawaban dari sang ayah. Saat Abel ke Jakarta, Abel pun berinisiatif untuk meminta langsung kepada sang ayah berkas untuk pemindahan kakak dirinya. Namun, 2 hari datang ke rumahnya, tidak ada tanda-tanda sang ayah ingin bertemu dengan dirinya. Lantas, seperti apa upaya Abel untuk kepastian ini? Dan bagaimana pula tanggapan dari pihak BP? Bukan rumah orang tua gue, tapi gue nggak boleh masuk deh, bilangnya nggak ada orang coba. Gue tuh nggak benci sama bokap gue, ya gue tetap menghormati bokap gue gitu loh. Maksudnya gue juga datang ke sini baik-baik kan, karena urusan penting. Gue pengen ngobrol baik-baik gitu kan, tapi ternyata yang sana nggak bisa diajak baik-baik. Iya, semua tuh daftar di kakaknya ayah. Terus aku juga bikin KTP di alamatnya ayah kan. Cuma kemarin pas itu nggak sesuai Dukcapil kan bingung juga dengan siapa nih yang ngubah gitu kan. Bingung juga kalau nggak dikasih tahu apa-apa sama sekali kan. Aku taunya itu sekitar 3 minggu, 2 minggu 3 mingguan setelah kakak itu sudah selesai, sudah jadi keluar gitu, terbit yang baru gitu, tanpa ada akunya. Sebenarnya bukan dicoret sih. Jadi kalau saya kan bicaranya tentang perkara ini kan dari ini ya, informasi dari keluarga ya, dari Bang BP, bahwa sebenarnya rencana untuk pemindahan kependudukan atau domisili dari
si Abel itu udah lama, dan itu menurut Bang BP udah dibicarakan dengan budenya, dengan Abel juga gitu loh. Jadi nggak ada istilahnya tiba-tiba dicoret gitu loh, enggak, lebih pada untuk kepentingan administratif, karena dia kan domisili di sana ya kan, terus sekolah di sana gitu, lebih pada itu sih. Sebenarnya kalau dibilang masalah juga enggak ya, maksudnya kalau seandainya ayah bisa ngomong jujur kan nggak jadi masalah ya, maksudnya kalau pihaknya ayah bisa, emang kejujuran kan awalnya pahit gitu kan, tapi kan setelahnya kan udah gitu kan. Kalau nggak tahu deh, aku nggak tahu maksudnya ayah kayak gitu kenapa. Mendadak dicoret dari kartu keluarga tentu membuat Jane Abel merasa bingung dan kecewa terhadap perilaku sang ayah. Namun, pihak Bambang Pamungkas mengakui memang beberapa tahun lalu sempat ada pembicaraan mengenai perpindahan kakak ini. Namun, hal itu pun sudah berlangsung selama beberapa tahun dan tidak disangka-sangka akan terjadi seperti ini tanpa ada komunikasi yang jelas. Lalu, apa alasan BP menghilangkannya? Lantas, seperti apa rasa kecewa dan sakit hati Abel saat harus menerima kenyataan pahit bahwa sang ayah kandungnya lebih dekat dan menyayangi anak tirinya dibanding dirinya? Dari pihak Abel meminta kepada, ini versinya ini ya Bang BP ya, semua yang kita sampaikan versinya Bang BP yang memang sudah klarifikasi ke kita, ya kan, bahwa beberapa waktu sebelumnya itu pihak Abel menyampaikan ke ayahnya kalau dia ada rencana untuk melakukan pernikahan, ya, dia butuh data kependudukannya. Nah, sementara ayahnya bingung loh, kok tiba-tiba minta data kependudukan dan tiba-tiba dia mau menikah. Pacarnya siapa? Paling nggak orang tua harus tanggung jawab dong, ya kan? Dia khawatir terhadap anaknya, bener nggak, sesuai itu dalam arti apakah memang nanti bisa bertanggung jawab terhadap si Abel, kan gitu. Makanya waktu itu masih ragu-ragu nih, bener nggak sih? Kecewa ya pastikan, terus merasa nggak adil juga. Kenapa yang tiri di sana, terus aku yang dikeluarin gitu kan? Cuma ya kembali lagi, maksudnya aku ya udahlah ya, kalau emang harus dikeluarin ya udah gitu kan. Terus tapi aku berharapnya maksudnya dipindahin ya diomongin aja gitu kan, kayak dulu kan pas mau mindahin ngomong gitu kan, terus aku juga toh terima-terima aja gitu kan kalau diomongin kan enak gitu, maksudnya aku tahu, terus aku bisa milih tempatnya sendiri gitu kan, karena aku juga kalau emang harus nggak bisa di rumah ayah, aku bisa pindah ke alamat oma mungkin atau alamat kakak-kakakku yang lain gitu, maksudnya keluarga dari ibuku juga bisa gitu, maksudnya stay di Jakarta. Kalau sebelum terjadinya ini ya, itu aku ya mandang ayah tuh sosok yang disiplin, terus yang bertanggung jawab, walaupun emang dia kayak nggak nunjukin secara, tapi di belakang tetap kayak ngasih kayak support apa segala macam, walaupun emang di depan cool, diem, biasa aja gitu kan. Terus baik ya, bisa buat aku jadiin kayak dulu besok aku kalau mau punya suami kayak ayah gitu, bisa gitulah intinya. Kalau sekarang mikir lagi deh. Hidup ini tuh cuma sebentar, jadi udahlah dramanya. Semenjak dikeluarkan dari kakak, Jane Abel mengaku sudah tidak lagi menerima nafkah dari sang ayah kandung. Lantas, benarkah Amalia Fujiawatilah yang kini membantu menopang kehidupan Abel? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Sejak dicoret dari kartu keluarga oleh sang ayah kandung, Abel mengaku sudah tidak lagi dibiayai hidupnya oleh BP. Bahkan, Abel yang saat ini sedang kuliah mengaku kebingungan untuk sekedar membayar tagihan kos. Sikap BP terhadap sang putri sulungnya tersebut menuai respon dari Amalia Fujiawati, sang mantan istri Siri. Amalia pun menyayangkan perihal tersebut. Padahal, menurutnya, BP sebelumnya adalah sosok yang sangat bertanggung jawab pada masa depan Abel. Lantas, benarkah Amalia lah yang kini menopang kehidupan Abel saat ini? Abel tuh kemarin katanya dipanggil oleh Dukcapil Pemprov DKI ya kan untuk mediasi. Di sana katanya Abel itu cerita dia melihat surat pernyataan dari ayahnya. Surat pernyataan dari ayahnya itu menyebutkan bahwa Abel itu dikeluarkan untuk memudahkan administrasi. Tapi memang tidak ada komunikasi dengan anaknya, itu sih yang disayangkan. Sebenarnya selama ini Mas Bambang tuh sangat bertanggung jawab sama Abel ya kan. Setiap bulannya, setahu saya dia di awal bulan tuh selalu transfer. Nah, sejak Abel dikeluarkan dari kakak ini, memang per Agustus ini Abel belum menerima transferan, jadi dia belum bisa bayar kos lah ya gitu. Tapi kita tetap sangka baik lah, mungkin Mas Bambang sedang kekurangan atau kesulitan sehingga belum bisa transfer Abel, ya udah dimaklumi aja Bel, saya bilang gitu. Dan Abel harus mulai belajar untuk meniti bisnis sendiri lah ya, coba gitu ya kan. Walaupun memang anak yang masih belum menikah itu masih tanggungan bapaknya ya kan, istilahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, Abel coba belajar untuk mandiri walaupun hasilnya nggak seberapa. Setidaknya mencoba ya. Saya udah nyiapin sih sebenarnya kayak modal awal lah untuk Abel supaya Abel bisa belajar berjualan ya, berdagang atau berniaga gitu. Jadi saya siapkan modal gitu untuk Abel nanti mulai rintis usahanya. Mudah-mudahan sih Allah meridhoinya sehingga lancar ke depannya ya kan. Apapun itulah ya kan, kalau namanya jualan asal halal. Alhamdulillah Abel tuh anak yang sangat penurut sekali gitu. Meskipun saya banyak sekali maksudnya koreksi sama dia. Saya banyak sekali mengkoreksi hal-hal tentang Abel ya kan. Tapi dia menerimanya dengan ikhlas. Kenapa? Karena saya rasa dia mengetahui gitu bahwa meskipun itu koreksi, tapi kalau itu untuk kebaikan pasti kan itu kasih sayang. Tidak menanggapi kisru pemberitaan mengenai hubungannya dengan sang anak. Lewat postingan Instagramnya, BP malah asyik merayakan anniversary pernikahannya dengan sang istri, Tribuana Tunggadewi. BP pun seperti menaruh kepercayaan penuh mengenai permasalahan ini kepada pengacaranya. Merasa mulai jauh dari sang ayah, Jane Abel ternyata justru semakin dekat dengan sang ibu tiri, Amalia Fujiawati. Kedekatan keduanya pun sekarang sudah seperti ibu dan anak kandung. Saling dukung di masa sulit menjadikan keduanya menjadi sangat dekat dan menguatkan satu sama lain. Lantas, benarkah kedekatan Jane dengan sang ibu sambung yang membuat BP merasa dikhianati dan berubah sikap terhadap Abel? Mungkin misalkan Bambang Pamungkas itu dia marah kepada Abel karena Abel ini terlihat berdiri di sisi saya. Kebetulan saya sedang ada masalah hukum dengan gugatan di pengadilan agama ya dengan Bambang Pamungkas gitu. Tapi dia coba lihat dari sisi yang positifnya. Maksudnya Bambang Pamungkas sebagai seorang bapak, dia melihat anaknya Abel seperti itu, coba lihat, telusuri kenapa, bertanya gitu loh. Kenapa ya kok anak saya berdiri di sisi Amalia gitu. Pasti kan ada alasannya gitu kan. Nggak mungkin dong serta-merta seorang anak seperti itu kalau tidak ada alasannya. Kenapa dia tidak berdiri gitu. Setahu saya Abel punya alasan tersendiri gitu ya kan. Nah itu coba dihormati dulu. Kita kan harus selalu sangka baik, apalagi sama anak sendiri. Kalaupun mungkin Mas Bambang marah kepada Abel,
ya dikomunikasikan lah. Kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bang BP, Mbak Dewi, dia menyampaikan mereka menyayangi Abel kok. Mereka menyayangi Abel dan berharap sih memang Abel bisa kembali. Kalau pas lagi ngobrol sama Bang BP ya berbinar-binar sebenarnya matanya. Mbak Dewi juga menyampaikan kalau apa yang kurang sih untuk kemudian coba merangkul. Mungkin statementku kayak, kok lo nggak belain gue sih, mungkin gitu kali ya, masih merasa terhianati gitu kan. Cuma ya gimana, aku ngomong apa adanya. Di tengah kisru dengan sang anak, Bambang Pamungkas juga masih terkait urusan hukum dengan sang mantan istri, Amalia Fujiawati. Dan seperti apa bukti baru yang diungkap tim kuasa hukum BP dalam persidangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mantan istri BP Amalia Fujiawati sedang menuntut Bambang Pamungkas mengenai status dan hak anaknya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam menghadapi persidangan, tim kuasa hukum Bambang Pamungkas pun sudah mempersiapkan yang terbaik untuk membela kliennya dalam menghadapi tuntutan tersebut. Usai sidang lanjutan beberapa waktu lalu, pihak BP menuturkan beberapa fakta baru yang dirasa mampu memperkuat posisi Bambang Pamungkas dalam persidangan. Lantas, bukti baru apa saja yang coba dipaparkan oleh tim kuasa hukum BP di meja persidangan kemarin? Kita memohon untuk salinan asli dari penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Soreang. Alhamdulillah kita dapat. Di situ cukup membuktikan bahwa bukan karena kan di dalam jawaban gugatan kita udah menjelaskan ini salah orang, ini bukan Bambang Pamungkas tapi Bambang yang lain. Nah, ini dapat di sini bisa dilihat. Nah, ya. Ini Amalia Fujiawati. Ya, NIK-nya coba cek sama nggak dengan NIK-nya ini Amalia. Ya, tanggal lahir, terus tanggal lahirnya juga, tempat tanggal lahirnya. Nah, terus bintinya kan jelas nih, bintinya di Arifman, ya, di Arifman. Nah, terus untuk yang pemohon kedua sebagai suaminya adalah Bambang bin B. Arifin. NIK-nya, nah, coba. Bin B. Arifin, berarti dia anaknya B. Arifin kan? Nah, sementara tadi bapaknya namanya Haji Misranto, jelas bukan satu orang, ya kan? Bukan satu orang, tapi ini beda orang. Nah, kemudian di dalam isbat nikahnya juga itu nih di poin 6, ya. Betul, ini adalah nama anak yang diminta pengakuan ke Bang BP. Nama dan tanggal lahirnya sama. Oke. Nah, itu tercantum semuanya dalam isbat nikah. Kita menemukan bukti yang kebetulan itu tanpa sengaja sebenarnya waktu itu. Hanya dari info kalau terbit sebuah penetapan isbat nikah, ya, antara Bu Amalia dengan seseorang gitu kan. Kita cari itu, ya, kita cari di Direktori Putusan Mahkamah Agung
kita ini pakai ketik namanya Bu Amalia, di situ dapat. Melihat adanya fakta-fakta baru dari pihak BP, tentu membuat Amalia tidak bisa tinggal diam. Hak-hak dari sang anak tentu menjadi prioritasnya saat ini. Lantas, seperti apa sikap Amalia dalam menjalani agenda berikutnya? Ada ketidaksesuaian di dalam gugatan sebenarnya. Kalau di dalam gugatan dia kan dia menyampaikan bahwa terjadi pernikahan antara Amalia Pujiawati di bulan Mei 2018. Ya, nggak ada tanggal loh ya. Biasanya kan pernikahan itu sakral ya. Ya, pernikahan sakral sehingga paling nggak dia tahu tanggal berapa. Kenapa kemudian dia tidak menetapkan itu? Ya bisa jadi dia khawatir karena dia sebenarnya nggak tahu jadwalnya ini Bang BP. Ya, dikhawatirkan dia ada hal yang ketika dia menyatakan itu kita bisa buktikan bahwa lu ngomong kamu ngomong dalilnya tanggal sekian tanggal berapa Mei 2019 itu ini menikah. Nah, kita bisa tunjukkan tanggal sekian ada kegiatan karena waktu itu padat. Mei 2018 itu persiapan Asian Games. Ya, udah pasti waktunya padat. Selain dia di Persija, dia juga waktunya untuk kesuksesan pelaksanaan Asian Games. Itu. Jadi nggak logis. Tanggal harusnya dia paham. Apapun hasilnya, saya sudah menerimanya dengan ikhlas. Saya sudah berusaha dan berjuang untuk anak-anak saya. Kita tetap optimis aja gitu. Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk anak-anak saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.